beliau Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani sudah hadir di tengah-tengah kita, dan marilah kita mulai kajian pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani untuk menyampaikan tausiahnya, di mana untuk kesempatan siang hari ini beliau mengambil tema tentang menjadi orang tua bukan sekedar ayah, ibu. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil muslimin wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslim muslimat jamaah kajian Sabtu siang yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan pada kita, nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang ini kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu dan semoga diberkahi. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah rahmatullah, di antara pemandangan yang begitu mengharukan dan menggembirakan di yaumul hisab atau di hari kiamat kelak adalah ketika ada satu rombongan keluarga besar, dari mulai kakek dan nenek, bapak dan ibu, anak, cucu, semua berbaris lalu dipersilahkan oleh para malaikat yang ada di depan gerbang surga, seraya mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian menjalani ujian hidup di dunia. Ini adalah ucapan malaikat yang diberikan kepada satu keluarga besar yang masuk surga bersama-sama. Sebagaimana di dunia kita pun kurang sempurna bahagianya. Kalau menikmati makan enak sendirian, hiburan sendirian, di pantai sendirian, di gunung sendirian. Secara umum manusia itu adalah makhluk sosial. Dia ingin berbagi atau setidaknya menunjukkan kebahagiaannya tadi kepada orang lain. Bahkan seorang introvert sekalipun, dia tetap ingin mengupload foto kebahagiaannya di media sosial untuk diketahui oleh sekian orang bahwa dia sedang berbahagia. Entah dia sedang menikmati kuliner, entah dia sedang menikmati hiburan, tapi inilah tabiat manusia. Dia ingin menunjukkan kebahagiaannya kepada orang lain untuk menambah kebahagiaan itu. Saya yakin ibu-ibu kalau jalan-jalan ke tempat hiburan, apalagi kok ke pantai, ke wahana, seandainya sendirian, bahagia nggak? Enggak. Bahagianya kita itu justru ketika melihat anak-anak kita tadi bahagia. Ya, beginilah besok di akhirat kelak, di antara puncak kebahagiaan tadi adalah ketika Allah kumpulkan seorang dengan kerabatnya, bapak ibunya, anak cucunya, istri-istrinya, lalu mereka masuk surga secara bersama-sama. Jemaah Allah, rahasia yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman tentang mereka
masuk secara bersama-sama itu adalah kesabaran mereka menjalani kehidupan berkeluarga. Karena memang kita tahu hidup berkeluarga itu dari A sampai Z, dari sejak akad nikah sampai nanti kita meninggal dunia, isinya adalah ujian semua. Gak ada di antara kita yang kemudian selamat terbebas dari masalah. Kita sepakat sesempurna apapun kita, kalau kita merupakan pasangan yang paling ideal, yang laki ikhwan, yang perempuan akhwat, yang laki ustaz, perempuannya ustazah, yang laki hafid, perempuannya hafidoh, sama-sama soleh dan soleha, sama-sama ganteng dan cantik, sama-sama pintar dan kaya. Kalau mereka tinggal dalam satu rumah tangga, punya masalah tertentu pasti. Momennya si orang ayu, orang pintar, orang ganteng, ya. Enggak. Artinya memang menjadi logis kalau malaikat kemudian mengatakan kepada rombongan yang masuk surga bersama-sama dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian, selamat atas kesabaran kalian ketika menjalani kehidupan dunia. Nah, jemaah rahimahullah, pemandangan lain yang juga mengejutkan karena memang akhirat itu negeri keterkejutan. Baik keterkejutan yang membuat kita terbelalak mata karena kaget dan ketakutan, maupun keterkejutan yang membuat hati kita berguncang karena saking gembiranya. Ada di antara pemandangan yang membuat seorang hamba terkejut, dan ini keterkejutan yang menggembirakan. Apa itu? Yaitu pada saat seorang bapak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu, bapaknya atau ibunya, seorang muslim atau muslimah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gunungan pahala yang teramat besar, yang dia bingung itu dari mana. Ya, Bapak Ibu yang dari Allah, kalau Anda tiba-tiba berjumpa dengan seseorang yang nggak dikenal, ya, atau tepatnya Anda lupa siapa dia, tiba-tiba saja kok memberi hadiah yang begitu istimewa. Jangankan hadiah istimewa, tiba-tiba dia traktir makan kita sepuasnya saja, itu membuat kita kaget. Ini ada apa kok dia tiba-tiba memberi kita? Apalagi kalau tiba-tiba dia datang, tahu membawa sejumlah uang yang sangat besar, membawa hadiah kendaraan, laptop dan sebagainya. Pasti kita bertanya, ini Anda siapa? Kenapa kok saya bisa jadi begini? Ya. Lalu dia cerita, saya anak urusan Fulan yang begini-begini. Dia pernah ditolong oleh Bapak. Dia ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak karena telah diselamatkan. Bapak mungkin sudah lupa karena peristiwanya sudah 30 tahun yang silam. Nah ini di dunia itu kita bisa merasakan begitu. Maka ketika di akhirat kelak, di mana sekecil apapun amalan nanti akan diperlihatkan berlipat ganda, ini hamba muslim atau muslimah ini dikejutkan dengan gunungan pahala yang teramat sangat besar, sehingga orang ini kemudian bertanya, ya Rabbi anna lihada kullu, ya Allah, ini dari mana semuanya? Kenapa saya bisa mendapatkan karunia sebesar ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada hamba tadi, istighfari waladika, kamu mendapatkan semua karunia ini karena permohonan ampun yang dimintakan oleh anakmu untukmu. Ini tentu saja hamba tadi menjadi kaget, hamba tadi merasa heran, karena biasanya itu terjadi setelah orang tua meninggal dunia, sang anak hidup tumbuh sampai dewasa. Selama anak ini sampai nanti dia berjumpa dengan Allah, tak pernah putus mendoakan bapaknya yang sudah mendahului. Ini yang membuat si hamba tadi kaget. Atau boleh jadi, ya, sang bapak meninggal dunia saat anaknya masih balita. Atau boleh jadi sang bapak meninggal dunia waktu itu dia tidak menyangka bahwa anaknya akan menjadi orang soleh baik, karena mungkin dia punya anak kecil yang nakal, berandal, ya, bapaknya merasa gagal mendidik, tapi ternyata sang anak bertobat karena kekhusyukan dan keseriusan bapak dan ibunya tadi berdoa. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya,
Doa yang seperti apa? Istighfar macam mana yang membuat seorang bapak dan ibu akan diberi kedudukan yang tinggi dan gunungan pahala yang besar tadi? Tentu saja ini bukan sesuatu yang sulit untuk dijawab. Kita semua bisa menebak dan merasakannya. Tetapi barangkali ada sejumlah rahasia ataupun perkara yang perlu kita dalami. Bagaimana seorang mukmin akan mendapatkan karunia permohonan ampun dari sang anak, dan permohonan itu memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Karena permohonan anak kepada orang tua ini ada klausulnya, ada syarat dan ketentuannya, tidak kemudian berlaku tanpa ketentuan. Bapak Ibu dan Allah, yang dimaksud dengan istighfar sang anak adalah doa yang sudah sangat populer, yaitu doa yang berbunyi Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma, beri rahmat dan kasih-Mu kepada mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memberikan pendidikan kepadaku di waktu aku masih kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ini pendek, tetapi dia memuat banyak sekali syarat dan ketentuan. Dan syarat ketentuan inilah yang coba untuk kita urai supaya ada perasaan dan keyakinan bahwa mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan manfaat dari doa yang dibaca oleh anak-anak kita tadi. Di dalam hadis tentang terputusnya amalan seorang anak Adam kecuali dari 3 aliran, ya, dari 3 jalur. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga adalah wa waladun shalih yad'u, anak soleh yang mendoakan. Maka syarat pertama supaya doa akan terkabul, dia harus menjadi anak soleh. Ini syarat penting. Ini nasihat kita kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu nggak soleh, doamu nggak dikabulkan. Sebab doa anak kepada orang tua yang mustajab, yang berpengaruh kepada karunia besar ini adalah wa waladun shalihun yad'u, anak soleh yang mendoakan. Berarti kalau anaknya tidak soleh, walaupun doa tiap hari, ada kekhawatiran tidak dikabulkan. Ya, logikanya begini: punya anak bandar narkoba, hobinya mabuk dan zina, hobinya ngerampok dan korupsi, terus tiap hari Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira sampai gak, Bu? Ya, coba aja pakai nalar kita, sampai gak tuh doa anaknya kayak begitu? Gak sampai. Ya, anak gak sholat, anak gak ngaji, anak gak punya rasa takut kepada Allah, anak hobinya maksiat dan dosa, terus tiap hari mengatakan Rabbighfirli wa li walidayya, mau nangis-nangis di depan kuburan bapak dan ibunya sekalipun. Khawatir kita doa ini tidak sampai. Syaratnya tadi adalah wa waladun shalihun yad'u, anak soleh yang mendoakan. Yang kedua, kita lihat lafaz yang ada pada kalimat doa tadi. Lafaznya apa? Rabbighfirli. Anak tadi memohon ampun untuk dirinya sendiri. Ibarat dia ingin ngebersihin orang, maka dia harus bersihkan diri sendiri. Ibarat sapu ini bisa dipakai untuk membersihkan sampah, sapunya harus bersih. Kalau sapunya ada kotoran, ada najis, ini bukan pakai bersih, justru kotorannya nempel kemana-mana. Maka memohon ampun kepada Allah sebelum memohon untuk kedua orang tuanya, ini klausul yang juga diajarkan. Anak tadi memohon banyak, meminta ampun kepada Allah, sehingga apa? Doa orang yang sudah diampuni, kalau dosanya dia sudah diampuni, doanya lebih mustajab. Ya. Kemudian yang ketiga, dia berdoa wali walidayya, ya Allah, ampuni aku dan ampuni walidku, ampuni bapak dan ibuku, ampuni kedua orang tuaku. Nah, di sini juga satu hal yang perlu kita renungkan. Seberapa pemahaman kita
kita terhadap lafaz wali-walidayya. Dalam bahasa Arab, kalimat orang tua atau kata orang tua itu bisa menggunakan kata abi dan umi, bisa menggunakan kata walid dan walidatun. Walid itu orang tua, ayah, walidah itu ibu, abi itu ayah, umi itu ibu. Nah, yang menarik, kenapa Rasulullah SAW tidak menggunakan Rabbil firli wali abawayya, tapi Rasul memilih kalimat Rabbil firli wali walidayya. Yang didoakan oleh anak adalah walid, bukan abi dan umi. Ya, ini kita perlu menelisik apa bedanya antara walid dengan abi dan umi. Nah, ternyata kalau kita pelajari dalam bahasa Arab ada sejumlah perbedaan, ya, bahwa di antaranya yang dalam konteks hadis ini yang namanya walid identik dengan pekerjaan spiritual, pekerjaan pendidikan. Sedangkan abi dan umi ini banyak pada pekerjaan fisik dan hal-hal yang bersifat material. Ya, mudahnya begini. Kalau kita kasih makan anak, nah itu abi dan umi. Kalau kita beli baju anak, itu abi dan umi. Kalau kita ngajak anak jalan-jalan, belikan mainan, belikan kendaraan, memberikan hiburan, itu abi dan umi. Tapi kalau Anda mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji, mengajarkan zikir, mengajarkan berbakti, mengajarkan Quran, mengajari sunnah, mengajari syariat, nah itu baru walid. Ya, karena apa? Kalimat walid diikuti dengan kata-kata kama robbayani, sebagaimana keduanya memberikan pendidikan Islam kepadaku. Bukan sebagaimana keduanya memberi makan minum, sebagaimana keduanya memberi aku jajan dan pakaian, sebagaimana keduanya ngasih kendaraan dan hal-hal yang sifatnya material. Ya, nah kita akan temukan kata-kata abi dan umi identik dengan materi. Misalnya pada kisah Nabi Musa ketika membongkar rumah bersama Nabi Khidir ketika masuk perkampungan. Fawajadna fiha bidarin yuridu an yanqadha faqamah. Lalu di akhir cerita Nabi Khidir membongkar rahasia. Wa ammal bidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok rumah yang roboh itu punya dua orang anak yatim. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada harta warisan untuk keduanya. Wa kana abuhuma. Di situ Allah menggunakan kata-kata abun, bapak. Kenapa? Karena yang ditinggalkan harta. Gitu, ya. Dan dalam tafsirnya abuhuma di situ bukan bapak kandung, tapi kakeknya yang nomor 7. Tentu saja kakek yang nomor 7 tadi gak bisa mendidik langsung, dia hanya meninggalkan harta warisan. Ya, Allah menggunakan kata wa kana abuhuma sholihan. Adapun bapak daripada dua anak yatim itu adalah bapak yang soleh. Maka di situ yang diwariskan harta digunakan kata-kata abun. Ya, walid itu identik dengan bapak biologis. Sedangkan abun itu kadang-kadang bisa bersifat umum. Ya, bisa berarti kakek, bisa berarti mbah buyut, bisa berarti juga nenek moyang kita. Itu abun. Tapi kalau walid itu mesti yang dimaksud adalah bapak ibu kandung. Karena memang seorang anak begitu dia mengucapkan Rabbil firli wali walidayya, pasti yang terbaik bapak ibu kandungnya. Bukan mbah buyutnya, bukan paman-pamannya, bukan bapak ibu gurunya. Ini ya. Jadi yang dimaksud adalah bapak ibu biologisnya yang telah memberikan pendidikan. Maka dari sini kita kemudian muhasabah. Kira-kira peran kita untuk anak-anak kita lebih banyak jadi abi umi atau jadi walid? Coba. Sehari-hari kita lebih sering jadi abi umi atau jadi walid? Sayangnya banyak dari kita
yang lebih banyak mengambil peran abi umi daripada peran walid. Bapaknya cari duit, ibunya bikin masakan, ngaji dikasihin orang, ya, baca Quran serahkan ustazah, ya, belajar menulis serahkan ustaz, belajar ngaji serahkan pondok pesantren, ya. Ini kita sedikit mengambil peran secara langsung, walaupun tentu saja tidak sesaklek itu, ibu sekalian. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda waktu nyuapin anak, nak, maaf, bismillah, itu walid, gitu. Tapi kalau mama, itu saja, itu abi umi, ya. Beliin baju, gak diajari, baca pakai baju yang baru, ya. Kalau Anda ajari itu walid, begitu ya. Ngajak jalan-jalan ke pantai, terus kita berucap, subhanallah, masya Allah, begitu indah kita, itu walid. Tapi kalau cuma wow, amazing, gitu ya. Itu abi umi, begitu kan ya. Ya. Kalau beli baju ini bagus banget, keren, itu abi umi, ya. Tapi kalau kita udah masya Allah, ya, soleh enak, aku baju ini ya, itu baru walid, begitu. Melalui kalimat ini saya ingin mengajak untuk jangan sampai peristiwa sehari-hari itu hanya menjadikan kita abi dan umi buat anak-anak kita. Bukan sekedar bapak dan ibu, tapi kita menjadi orang tua, menjadi walidaini bagi mereka. Karena memang tidak bisa kita pungkiri keasikan kita kepada hal-hal yang sifatnya materi, lupa untuk menanamkan pesan-pesan moral kepada anak kita tadi. Pokoknya kita sudah lihat anak senang ini, tapi mereka tidak mampu untuk menghayati bahwa di balik itu semua harus ada nilai-nilai pendidikan. Ya, siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tadi bedanya antara walid dan abu. Artinya kalau dalam keseharian kita selalunya hanya berperan menjadi abi dan umi, anak minta apa saja sifatnya materi dicukupi, minta pakaian, minta makanan, minta liburan, minta kendaraan, minta semua dipenuhi. Tetapi kita kemudian tidak memberikan tawaran-tawaran pendidikan yang terbaik, yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya akhirat, maka kita khawatir kita termasuk yang tidak didoakan. Kita tidak masuk dalam kategori walidayah bagi anak-anak kita, tetapi hanya menjadi abawan, ya, menjadi ibu dan bapak bagi anak-anak kita. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lihat yang keempat, bahwa kata-kata walid itu identik dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Sedangkan kata-kata abun itu agak dekat dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Maksudnya bagaimana? Tadi kalimatnya sudah jelas. Ketika anak itu soleh dan solehah, dia berdoa, maka yang berdoa adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi lihat pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, yaitu bertauhid kepada Allah. Lalu Rasul mengatakan apa? Fa'abawahu. Rasul tidak menggunakan kalimat fawalidahu. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumandisani. Maka kedua bapak dan ibunya yang membuat anak tadi berperilaku Yahudi Nasrani atau Majusi. Ini juga sekaligus syarat buat bapak-bapak menjadi nasabah, buat ibu-ibu juga jadi perhatian. Apa itu? Anak kita kalau soleh-solehah lalu berdoa, maka yang dapat adalah ibunya terlebih dahulu. Karena di situ walidayah, kalimat walid itu artinya yang melahirkan anak. Ya, anaknya namanya walad, yang melahirkan namanya walid, gitu kan? Ya. Sedangkan abun ini identik dengan bapak dulu. Makanya bunyinya bukan umawiyah, tetapi abawiyah. Rasul tidak mengatakan fa umawahu, tetapi Rasul menyebut fa abawahu. Berarti apa? Bapaknya duluan. Maksudnya bagaimana? Kalau anak itu soleh-solehah,
berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, maka yang dapat doa adalah ibunya terlebih dahulu. Ya, tapi kalau anaknya nakal, durhaka, maka yang dosa adalah bapaknya. Ya, seorang saya ditanya, ya Syekh, kenapa seorang istri wajib taat sepenuhnya kepada suami dan suami tidak harus taat kepada istri? Memang hierarki dalam Islam itu begitu. Ya, ini sesuatu yang hari ini sudah mulai agak hilang. Ya, ketaatan seorang wanita kepada suaminya ketika sang istri diberi keberlimpahan, kecukupan, kelebihan di atas suaminya. Maka saya tadi kemudian mengatakan, kamu punya anak berapa? Kamu punya anak laki-laki berapa? Maka ibu tadi kemudian mengatakan, saya punya 3 orang anak laki-laki. Lalu saya mengatakan, kamu wajib taat kepada suami kamu. Dan 3 orang anak laki-laki kamu wajib taat kepada kamu untuk bisa masuk surga. Mereka tidak bisa masuk surga sampai mentaati kamu. Pertanyaannya, mana yang lebih diuntungkan, laki-laki atau perempuan? Lihat bagaimana seorang anak laki-laki, dia berbakti kepada ibunya 3 kali terlebih dahulu, baru setelahnya dia berbakti kepada bapaknya. Ummuka, summa abuka. Di sini letak keadilan Islam. Bapak Ibu dari mata Allah, di poin ini saya ingin mengingatkan satu hal. Ya, tidak bisa kita pungkiri, ibu-ibu sekalian khususnya, Anda hidup di era kebebasan, era feminisme digembar-gemborkan, era kesetaraan gender mendapatkan dukungan yang luar biasa, era di mana perempuan pengen lebih unggul minimal sama dengan laki-laki. Ya, padahal kalau kita baca kisahnya anak dari Sayyidul Tabi'in, anak dari Sa'id bin Musayyib, beliau ditanya, seperti apa perasaan hatimu di hadapan suamimu? Maka beliau mengatakan, kami para wanita di zaman kami ini, di zaman generasi terbaik, perasaan kami di depan suami kami seperti perasaan seorang budak di hadapan tuannya dalam masalah apa? Ketaatan. Ibu-ibu terbayang gak dengan hadis ini? Saya hadis ini sudah sangat sering didengar, tetapi entah kenapa saya menemukan satu insight yang menarik untuk kita renungkan. Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadhana wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min aini abwabil syitti. Apabila ada seorang wanita yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat dan taat kepada suami, maka dikatakan kepada dia, masuklah surga dari pintu mana saja yang Anda suka. Ini sudah sering didengar ya, ya, walaupun sering lupa ketika sudah kepada suami. Ya, saya ingin katakan hal ini di sini. Seorang wanita muslimah, ustazah, hafidhah, ahli sedekah, tiap tahun haji, tiap bulan umrah, bangun masjid, bangun madrasah, ilmunya luar biasa, tapi tidak dikaruniai sama Allah taat kepada suami, itu di akhirat kalah kedudukannya dengan seorang wanita desa, kampung, tidak berilmu, baca Quran jarang, sholat 5 waktunya tetap dijalani, nggak pakai qobliyah ba'diyah, nggak pakai bangun malam, nggak pakai duha. Ramadannya dijalani, nggak pakai Senin Kamis, nggak pakai Syawal, nggak pakai saum yang lain. Dia nggak pernah haji, dia nggak pernah umrah, dia nggak pernah sedekah, dia sedikit waktunya baca Quran, tetapi dia dikaruniai Allah taat kepada suami. Ini wanita seperti ini di akhirat lebih tinggi kedudukannya daripada wanita yang tadi saya sebutkan. Coba, berat gak? Berat banget ya. Nah, karena memang ini hari ini menjadi sesuatu yang sangat langka. Ya, 70% angka perceraian di pengadilan agama, mayoritas 10 perempuan yang mengajukan. Artinya perempuan punya keberanian. Ya, laki ini memang lemah masalahnya. Ya, di Arab itu Bu,
nikah itu maharnya 300 juta, 400 juta. Jadi kalau perempuan mau gugat cerai, mikir dia, suruh bayar 400 juta. Iya, kan dia. Dan di sini gara-gara maharnya cuma 5 gram, gitu kan ya. Ibu mau mengembalikan mahar, tak balikin mahar cuma 100 ribu aja kok zaman dulu. Seperangkat alat sholat, mau kena sajadah, gampang nggak kembali itu? Gampang. Itu yang membuat nilai laki-laki menjadi kurang berharga karena ngasih maharnya kecilan, gitu kan ya. Makanya Rasulullah itu ngasih maharnya lah berapa Pak? Berapa Bu? Khusus buat Khadijah 20 ekor onta. Satu onta harganya 40 juta. Berarti kalau dirupiahkan 800 juta. Khusus buat Khadijah. Istri yang lain itu rata-rata cuma 50 dinar. Satu dinar 4,5 juta. Berarti kurang lebih 230 juta. Itu standar minimal. Itu di zaman Nabi begitu makanya perempuan mau minta cerai mikir-mikir gitu kan ya. Di samping tentu bukan karena faktor semata-mata mahar, tapi juga karena kesadaran bahwa ini adalah amalan yang paling istimewa. Sebab memang setelah seorang wanita itu dikaruniai Allah mendapatkan seorang suami, tidak ada amalan yang bisa mengalahkan daripada amalan dapat ridhonya suami. Itu tidak ada. Mau pilih haji, pilih umroh, pilih jihad, pilih apa, itu semua kalah dengan amalan yang namanya apa? Ya, ridho suami. Bahkan tadi Nabi menyebut dengan wanita yang ibadahnya minimalis, sangat minimalis sekali. Sholatnya cuma 5 waktu, ya dong? Bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli sholat sunnah, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli haji umroh. Puasanya cuma Ramadan, itu pun Ramadan tidak sempurna karena ada haid, ya. Cuma menutup aurat, bukan amalan istimewa. Artinya menutup aurat itu batas minimal muslimah gitu, ya. Kalau di bawah itu sudah muslimah maksiat namanya, ya. Tapi batas minimal muslimah itu adalah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan sama menutup aurat. Itu batas minimalis. Tetapi oleh Rasul ditutup dengan kalimat atoat zaujah, ya. Kalau bapak-bapak ditanya, Pak, dengan punya istri ahli sedekah, hobinya haji umroh, bangun masjid, rajin puasa, rajin bangun malam, tapi kalau disuruh ngamuk-ngamuk, dengan punya istri yang simple, sederhana, sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan, tetap menjaga orang, tapi kalau diperintah samina wa atona, kira-kira pilih yang mana, Pak? Pasti laki-laki sepakat ini yang terakhir gitu ya. Jadi ini untuk wanita perlu dipahami. Maka ketika Rasul ditanya wanita mana yang paling baik, Rasul nggak menyebutkan wanita yang rajin sholat, wanita yang rajin puasa, wanita yang pintar ngaji, wanita yang suka haji. Enggak. Ketika Nabi ditanya wanita mana yang baik, apa kata Nabi? Tidak nadur utara ilaiha sarfata. Wanita yang apabila engkau lihat nyebelin suaminya, wa idza amartaha atau akka, kalau disuruh langsung sergap samina wa qona, wa idza yubta'atha, dan kalau engkau pergi ya, maka dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harta suaminya ya. Dan kalau ada wanita yang ahli sedekah, besok di surga masuknya cuma dari pintu sedekah. Kalau ada wanita yang ahli sholat, besok di akhirat masuk surganya dari pintu sholat. Kalau ada wanita yang rajin haji umrah, masuknya dari pintu haji. Kalau ada wanita yang rajin puasa, masuknya dari pintu babroyan. Tapi kalau ada wanita yang taat suaminya, dari semua pintu suka-suka. Itu ya. Ini kedudukan amalan bagaimana seorang wanita berbakti kepada suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat terakhir adalah kama rabbayani shogir. Di situ ada yang perlu digarisbawahi, yaitu sebagaimana memberikan pendidikan kepadaku waktu aku masih kecil. Anak-anak kecil ini menjadi standar kebaikan orang tua. Sebagaimana kita tahu bahwa
ketika anak kita masih balita, di situ kualitas kesabaran kita terbantu. Apa maknanya? Anak kecil itu bok nakalnya seperti apapun tetap lucu. Anak kecil itu bok ngamuk, nangis, rewel tetap lucu. Ya. Maka di sini orang tua secara insting oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk bersabar menghadapi mereka. Ya. Ibu-ibu punya anak umur 2 tahun, makan berantakan, gelas ditumpahin, piring dipecahin, ya kecap diecer-ecer, dipakai buat ngepel lantai. Anda kira-kira mau mengingkari anaknya? Masya Allah, pinter gitu kan ya. Ya, mesti kalimat yang baik. Coba anak ibu umur 15 tahun kayak begitu, jawab ya, ya, udah emosinya gak tahan gitu. Anak ibu umur 3 tahun buka lemari, tarik laci, ambil duit 100.000. Apa komentar ibu? Ada nggak yang komentar? Oh, ini bakal copet gitu. Mesti apa? Masya Allah, kok pinter banget kamu. Kok ini gambar merah? Mau beli apa? Mesti kita apa? Mengapresiasi dia. Gak ada yang mau marah-marah. Kamu mengatakan calon koruptor, gak ada. Orang tua pasti apresiasinya Pak, positif semua. Ya, ruang kamu sudah kita bersihkan karena kamu sebentar lagi akan datang. Anak kita yang kecil 2 tahun main bola di sana. Akhirnya kemudian gelasnya tumpah, kompresnya guling, makanannya berantakan, karpetnya jadi kotor. Kaki dia terluka kena beling yang pecah tadi. Apa yang Anda lakukan sebagai ibu? Langsung diambil, digendong, dibersihkan darahnya, dibersihkan lukanya, dilap darahnya, kemudian kita bilang, gak apa-apa kan hati-hati ya, gak ada kita emosi marah sama anak kita. Tapi coba anak kita 17 tahun kayak gini, ya, ruang kamu juga berantakan sama dia, pasti kita ngamuk gak garu-garuan. Inilah yang membuat seorang bapak dan ibu di akhirat besok akan mendapatkan karunia yang istimewa ketika dia mampu bersabar dengan anak-anaknya yang masih kecil. Sampai Rasulullah bersabda, siapa yang dipuji dengan anak kecil yang rewel, fa ahsana ilaihinna, tapi dia tetap berbuat baik, profesional, tetap berbuat ihsan kepada anaknya tadi, kunna lahu sitran yaumil qiyamah minan nar, anak-anak itu nanti akan menjadi benteng api neraka bagi dia di hari kiamat. Ini buat ibu-ibu yang sabar. Masalahnya hari ini kita sedang disuguhi pemandangan banyak ibu-ibu yang tidak sabar. Generasi muda yang begitu gampang melampiaskan emosi, ilmunya tidak cukup, balitanya jadi sasaran. Ya, cerita ibu yang membunuh anaknya, cerita ibu yang mencemplungkan bayinya ke dalam sumur, cerita ibu yang menggorok anak balitanya. Itu bisa terjadi. Ya, 2 tahun yang silam saat awal pandemi ada seorang ibu yang sampai membenturkan anaknya kelas 1 SD, dipukul dengan sapu, digedongin ke tembok karena disuruh ngerjain PR nggak mau. Ya, ibu ini nggak kuat sampai akhirnya anaknya semakut, begitu mau dibawa ke rumah sakit meninggal dunia di tengah jalan, sama bapaknya langsung dibelokkan ke kuburan, lalu kemudian dikubur. Itu kejadian di daerah Tangerang. Ya, sang anak dikubur, besoknya masyarakat geger. Kenapa? Ada kuburan, tetapi warga nggak ada yang ngaku kehilangan. Setelah ditunggu 2 pekan, akhirnya dibongkar. Itu anak masih lengkap dengan seragam merah putihnya, dalam kondisi keahlian kebetulan. Tidak sulit bagi aparat keamanan untuk kemudian menghidup pelakunya. Akhirnya sang bapak dan ibu ketahuan. Bapaknya berusia 27 tahun, ibunya berusia 26 tahun, anaknya berusia 7,5 tahun. Itu berarti dulu menikahnya usia berapa? Kemungkinan bapaknya 18, ibunya 17. Itu kan ya, kurang lebih lah ya. Ya. Artinya usia yang barangkali secara ilmu masih belum cukup untuk memikul beban.
Dan hari ini kita sedang menyaksikan ujian seperti ini. Datanya mengerikan ibu, berapa ratus, berapa ribu anak-anak di bawah umur yang minta dispensasi untuk akad nikah karena di usia SMP 15, 16 sudah terlanjur hamil duluan, ya. Akhirnya mereka minta sidang supaya diizinkan kawin dengan laki-laki yang menggaulinya, ya. Jumlahnya banyak sekali, angkanya Masya Allah ratusan. Ya, di Solo belum di Surabaya aja, kemarin di Surabaya Jawa Timur gitu. Ya, yang sempat viral ada 200 sekian, begitu kan? Ya, jadi kalau Solo memilih Surabaya bisa angkanya juga mengerikan. Ya, artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Pernikahan, kehadiran anak yang itu sebetulnya tiket surga bagi bapak dan ibunya, kalau tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, itu justru menjadi jembatan ke neraka bagi orang tua. Ya, ini menjadi satu perhatian kita orang tua terhadap anak-anak kita yang hari ini kebebasannya sangat luar biasa. Ya, kalau kemudian kita tidak dekat dengan mereka, waliyadzubillah, anak-anak yang seharusnya menjadi benteng api neraka bagi kedua orang tuanya, justru menjadi penyebab orang tuanya terseret ke dalam neraka. Jamaah Bapak Ibu dan Saudara, sedikit saya tambahkan lagi terkait dengan bagaimana bapak dan ibu tadi bersabar dengan anak-anaknya. Maka buat pasangan muda atau pasangan tua yang masih anak balita, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah masih dapat kesempatan untuk mendapatkan surga. Ya, kalau yang sudah nggak ngurusi, ya sudah berlalu. Ya, masih ada pintu surga yaitu suami. Suami nggak ada kan? Ya, masih ada pintu surga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok Allah akan memberikan keistimewaan buat orang tua yang sabar buat anak-anaknya? Sekarang begini, anak-anak itu yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau mereka melakukan pelanggaran lalu diingatkan sama bapak ibunya, ucapan mereka apa? Iya mi, diulang lagi kan? Diulang lagi. Jangan apa ya? Iya mi, diulang lagi. Udah, rapiin, jangan kotor-kotor lagi, jangan main di depan lagi. Iya mi, hitungan 10 menit, balik sudah serumut lagi bajunya. Ya, udah dibilangin jangan ngambil lagi, masih ngambil lagi. Udah dibilangin jangan main di toilet, masih main di toilet. Udah dibilangin jangan hujan-hujanan. Anak kecil itu tobatnya kayak begitu. Ya, Bapak Ibu, tetapi kita sebagai bapak, walaupun anak kita bohong dalam tanda kutip, tobatnya nggak jujur, begitu ya. Kita sebagai orang tua sikapnya gimana? Sini nggak apa-apa. Ya, berantakan lagi nggak apa-apa, kotor lagi nggak apa-apa, jatuh lagi nggak apa-apa, tetap dipandu sama orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, inilah besok yang akan Allah perlakukan kepada kita kalau waktu di dunia kita sabar dengan pengulangan anak kita yang nakal nih, nakalnya diulang-ulang terus. Tapi berulang kali pula kita memeluk dan merangkul mereka, berulang kali pula kita memaafkan dan mengurus mereka, berulang kali pula kita menciumi dan memeluk mereka. Maka seperti itu pula nanti akan Allah berikan kepada kita yang di dunia. Maksiat obat terus begitu ya. Maka di akhirat Allah akan sini enggak apa-apa. Ya, itu khusus buat orang tua yang sabar. Tapi kalau anak baru sekali orang tua sudah begitu ya, nah, besok gantian di akhirat sama Allah juga gitu. Ya. Nah, ini keutamaan untuk orang tua yang bisa bersabar melewati fase anak-anak kecil tadi. Maka ibu-ibu sekalian, saya mengingatkan, saya bicara begini bukan cuma teori, karena pengalamannya kenyang. Sampai sekarang saya masih punya balita, gitu kan. Walaupun itu saya sudah hampir 3, gitu kan. Ya. Jadi terasa banget ngurusi balita, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang belum balik itu, ya. Kalau kita diberi karunia seperti itu, harus lebih banyak bersyukurnya daripada mengeluhnya. Tapi saya ingin mengingatkan bapak-bapak, batas kewarasan istri itu ternyata ada limitnya, gitu. Jadi tolong dibantu agar kewarasannya tetap terjaga.
Karena ketika tidak dapat sistem support dari suami, ya, tidak mendapatkan dukungan dari suami, maka ini kadang-kadang baterai kewarasannya lowbat. Kalau baterai kewarasannya lowbat, yang keluar amukan, yang keluar pameran, yang keluar sumpah serapah, yang keluar marah-marah. Padahal setelah Anda jadi ibu rumah tangga, lisan Anda sangat mustajab. Yang keluar dari lisan akan dikabulkan. Ini hati-hati menjadi seorang ibu ketika diuji dengan anak yang tidak sesuai dengan harapan, godaannya cukup berat untuk tidak ngomel dan tidak marah. Maka harus kompak, harus imbang. Sang istri menyadari betapa besarnya ujian menghadapi anak-anak yang bikin kesel hati perempuan tiap hari karena menggunakan perasaan dan emosi, tetapi sang bapak hendaknya logikanya tetap menunjukkan bahwa perempuan butuh asupan supaya kewarasannya tetap bisa dijaga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa anak tersebut akan menjadi nilai termahal di akhirat. Ya, yang perlu kita renungkan adalah bahwa asal daripada anak tadi adalah berbakti. Hukum asal anak tersebut adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Mereka dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Ya, fitrahnya apa? Fitrahnya taat, fitrahnya nurut, fitrahnya berbakti, fitrahnya beribadah, fitrahnya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasul menyebutkan yang membuat anak tadi durhaka, yang membuat anak tadi seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Majusi, dia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu abawahu, bapak dan ibunya. Jadi begini, ada realitas yang perlu kita renungkan. Bapak kita, generasi yang lahir tahun 40-50, waktu mendidik kita, saya ibu-ibu yang sekarang umurnya 40, 45, 50, itu dulu dididik oleh bapak kita yang lahir pada tahun 40, 45, 50. Dan sekarang sudah meninggal dunia kebanyakan. Ya. Zaman segitu, bapak kita memberikan pendidikan kepada kita sederhana, nasihatnya nggak banyak-banyak, karena godaan dan tantangan buat kita masih sangat terbatas. Generasi kita, Bu, generasi yang sekarang seusia saya 45, 50, 55 ini, ibarat pohon mirip seperti pohon singkong yang cukup dipotong kira-kira 2 jengkal, lalu kita tancapkan di atas tanah, kita tinggal besoknya akan tumbuh tunas, keluar daun, dan kemudian singkongnya besar-besar tanpa perlu perlakuan istimewa, nggak perlu pakai pupuk spesial, nggak perlu pakai penanganan macam-macam. Itu generasi kita. Ibaratnya bapak-bapak kita begitu simpel mendidik kita, tapi jadinya kayak begini semuanya. Gitu. Nah, generasi sekarang enggak, Bu. Anak kita itu seperti tabu lampot di pinggir jalan, pendek, buahnya banyak. Lalu kita taksir pengen beli, ya, ada pohon delima sudah berbuah, ada pohon mangga sudah berbuah, ada pohon kelengkeng pendek sudah berbuah, jambu pendek sudah berbuah, durian bahkan pendek sudah berbuah. Lalu setelah itu kita beli, kita bawa ke rumah, kita tanam di sebelah. Apa yang terjadi? Minggu depan mati. Ya enggak? Pertanyaannya, yang salah yang beli apa yang jual? Ayo. Nah, yang salah yang beli apa yang jual? Yang beli. Gak belajar ilmu pertanahan, gak belajar ilmu pertanian, gak ngerti bagaimana cara merawat tabu lampot. Dia tahunya seneng, ditanam ternyata apa? Besoknya daunnya kering, besok buahnya besok, dan setelah itu, setelah putus, sudah gak bisa buah lagi. Karena kita gak buat ilmunya. Jangan salahkan tabu lampotnya. Jangan ngeluh tentang anak kita, oh gadgetnya begini, dia begini, temennya begini. Ya itu nanti pohon yang sudah kita beli, gitu kan? Ya. Maka tuntutan kita untuk belajar tentang pertanahan, tentang pertanian, tentang buah-buah pohon ini amat sangat serius di zaman sekarang. Ya, kita nggak bisa bersikap seperti bapak kita dulu ketika mendidik kita. Saya sering mengungkapkan itu.
zaman kami kecil, mondok ke pesantren itu daftar mungkin nggak diantar, ujian sendirian nggak ditemenin, berangkat ke pondok ikut kelompok, orang tua di rumah suruh berdoa, sampai di pondok pesantren daftar ulang sendiri, cari kamar sendiri, beli lemari sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti paling ditelepon 4 bulan sekali, dapat paket 3 bulan sekali, ditengok setahun sekali, liburan setengah tahun sekali. Hasilnya pusat-pusat yang begini. Itu pendidikan zaman dulu. Nah, anak-anak kita sekarang masya Allah ya, daftar ditemenin sama bapaknya, ujian didampingi sama ibunya, berangkat ke pondok satu keluarga, satu eros ikut ngantar semua ya. Nanti cari lemari bapaknya ngebeliin, cari kamar ibunya yang cariin, nata barang di dalam lemari, bapak ibunya terlibat di dalamnya. Mau pulang, anaknya minta diantarin ke warung jajan dulu. Sebelum pulang pastikan lemari seperti ini Pak, ya, penuh semua dengan makanan dan jajanan. Pekan depan sudah ditelepon, bulan depan sudah pulang, 2 pekan minta ini jajan. Hasilnya setahun 3 kali pindah pondok. Stres ya orang tua. Ya Allah lele, kamu tuh maunya di mana toh? Ya, maka nih ujian buat orang tua di era seperti ini jauh lebih berat. Tapi kita harus percaya bahwa memang anak tetap aslinya adalah fitrah. Karenanya orang tua yang kudu lebih kuat menghadapi realitas anak-anak yang semacam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rabbil firli wal walidayah. Karena kita tahu bahwa janji Allah semacam itu, maka kita akan ikhtiar sekuat tenaga untuk mendapatkan karunia tadi dengan mengantarkan anak-anak kita agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Ya, maka kalau melihat fenomena ini, wajar tidak kira-kira seorang bapak dan ibu yang mati-matian mengantarkan anaknya untuk menjadi manusia hamba Allah yang sebaik-baiknya tadi, lalu kemudian di akhirat diberi kabar gembira oleh para malaikat dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Terasa banget ya itu kalimat itu. Selamat ya atas kesabaran mendidik anak dan istri. Selamat ya atas kesabaran mengantarkan mereka sampai kemudian nanti tujuan hidup. Itu menjadi sangat relevan sekali. Jadi mereka yang dikaruniai Allah bisa masuk surga bersama-sama, itu mereka yang punya kesabaran ekstra pada saat mereka mengantarkan keluarga. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jasa Allah yang kasih besar atas waktu dan ilmunya yang sudah disampaikan untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kajian pada kesempatan siang hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu